Halo warga konteks, ketemu lagi di Konteks Story. Hari ini kita akan membahas sosok perempuan yang luar biasa, yang mungkin kita tidak banyak mengetahuinya. Perempuan ini lekat dengan sosok diktator yang dikenal dalam sejarah, yaitu Adolf Hitler. Siapa yang tidak mengenal Adolf Hitler? Kita semua paling tidak pernah mendengarnya. Tapi seberapa banyak dari kita yang pernah mendengar nama Eva Braun, seorang perempuan sederhana yang ternyata memegang peran kunci dalam peta politik Third Reich. Eva adalah perempuan simpanan Adolf Hitler selama 16 tahun. Bayangkan, 16 tahun. Ia adalah sosok perempuan ideal bagi Adolf Hitler. Dia satu-satunya wanita yang pernah menikah dengan Hitler. Tapi di sisi yang lain banyak misteri yang menyelimuti hidup Eva Braun. Siapa dia sebenarnya? Sejarawan menulis bahwa gadis sederhana seperti Eva Braun adalah pilihan sempurna bagi sang diktator, primadona Third Reich. Meskipun para pembantu Hitler sangat membenci Eva dan mereka menyebutnya sebagai perempuan bodoh dan berotak kosong, tapi sekali lagi, nyatanya Eva adalah pemain politik kunci di Third Reich. Banyak sejarawan menulis Eva Braun tak memainkan peran dalam kancah politik. Kabarnya Hitler selalu meminta Eva pergi saat terjadi pembicaraan politik dengan teman-temannya. Eva juga tak pernah menjadi anggota partai Nazi. Namun, Heike Gortemaker yang menulis buku Eva Braun, Life with Hitler, yang diterbitkan 2010, punya pendapat lain. Ia menunjukkan sejumlah bukti bahwa Eva hadir pada sejumlah pertemuan Hitler dengan para petinggi Nazi. Gortemaker menyebutnya Belle dari Third Reich. Eva Braun adalah pemain kunci politik di Third Reich. Sebagai informasi, Third Reich adalah pemerintahan partai Nazi di Jerman pada tahun 1933 sampai 1945. Third Reich adalah pemerintahan totaliter yang berdasarkan pada kemurnian ras Jerman, yang menerapkan program pengusiran dan pemusnahan orang-orang Yahudi yang kemudian kita kenal sebagai Holocaust. Third Reich adalah upaya nostalgia untuk merebut kembali apa yang Nazi anggap sebagai kejayaan Jerman di masa lalu. Reich pertama adalah Kekaisaran Romawi Suci di bawah pemerintahan Charlemagne. Reich kedua adalah Kekaisaran Jerman pimpinan Otto von Bismarck di bawah pemerintahan Hohenzollern. Sedangkan Third Reich adalah Jerman yang berada di bawah kuasa Nazi selama 12 tahun di bawah pimpinan Adolf Hitler. Oke. Sebelum kita lanjut, gue ngopi dulu. Kita lanjut ya. Heike Gortemaker menemukan bahwa Eva sepenuhnya memahami lika-liku kebijakan Nazi, pun tidak berusaha untuk berbicara menentang Holocaust. Ia tahu apa yang terjadi, ia bukan sekedar penonton, ujarnya. Karena itu, perlu mengoreksi gambaran terkait Eva Braun. Dia bukan si pirang bodoh yang mengalami nasib sial karena jatuh cinta dengan iblis, Ibu Gortemaker, melansir The Guardian. Menurut temuan Gortemaker, Eva Braun merupakan sosok cerdas, berbakat, dan sangat menyadari kekuatan posisinya. Di atas segalanya, dia adalah orang yang sangat suka berpolitik dan tahu semua tingkat kekuasaan dalam struktur Third Reich yang rumit. Dia tahu siapa yang harus mendapat sanjungan, siapa yang harus dibekukan, dan terutama siapa yang harus mendapatkan rekomendasi pada Adolf Hitler, sebut Gortemaker.
Eva tidak hanya jatuh cinta pada Hitler, kata Walter Marker. Dia adalah seorang yang benar-benar percaya pada Führer dan seorang sosialis nasionalis yang setia. Jika Eva Braun bisa menundukkan hati Hitler, mungkin karena dia terbiasa hidup bersama pria-pria kejam. Eva Anna Paula Braun adalah putri seorang kepala sekolah yang kejam. Dia lahir di Munich pada 6 Februari 1912 dan mengenyam pendidikan di sebuah sekolah biara. Pada usia 17 tahun, ia bekerja di Munich sebagai asisten dan sesekali menjadi model untuk Heinrich Hoffmann, seorang fotografer resmi Partai Nazi. Di studio milik Hoffmann inilah ia bertemu dengan Adolf Hitler yang saat itu berusia 40 tahun. Seketika Eva jatuh cinta padanya. Eva menyebut Hitler sebagai pria matang dengan kumis lucu dan topi besar, kenal Heinrich Hoffmann. Hitler menyebut Eva adalah sosok perempuan yang pantas mendampingi. Seorang laki-laki pintar akan memilih perempuan bodoh. Bayangkan jika ia memiliki perempuan yang gemar merocoki pekerjaannya, kata Hitler. Keduanya pun hidup bersama sejak 1932. Meski begitu, Hitler dan Eva tidak pernah muncul di depan publik bersama-sama. Sang diktator hanya mengenalkan Eva pada teman-teman dekat dan para petinggi Nazi. Eva mendampingi Hitler sebelum pria itu berkuasa. Lalu, pada 1933, Hitler ditunjuk sebagai kanselir Jerman. Eva sering membuktikan pada Hitler bahwa dia adalah perempuan yang rela mati demi lelaki tercinta. Pada 1932, Eva menembak dirinya sendiri dalam upaya bunuh diri. Mungkin ia bertujuan untuk membuat sang Führer menganggapnya lebih serius. Pada 1935, ia menelan overdosis obat tidur, namun berhasil pulih. 2 kali upaya bunuh diri Eva berhasil. Pada 1936, Eva akhirnya menjadi nyonya rumah Hitler di tempat peristirahatannya di Berghof di pegunungan Alpen, Bavaria, dekat Berchtesgaden. Eva bahagia meskipun Hitler tetap menyembunyikannya dari publik Jerman. Di tempat dingin itu, Eva kerap menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan bersama anjing-anjingnya. Ia juga rutin berolahraga untuk menjaga bentuk tubuhnya, membaca majalah dan novel romantis, serta menonton film. Bahkan, Eva sering terlihat berjemur dalam keadaan telanjang. Ia cuek meskipun Hitler yang puritan tak menyukainya. Hitler juga tak suka melihat Eva merokok dan menggunakan make up. Setelah rencana pembunuhan Hitler yang gagal pada tahun 1944, Eva menulis surat kepada kekasihnya itu. Sejak pertemuan pertama kita, saya berjanji pada diri saya sendiri untuk mengikutimu kemanapun, bahkan sampai mati. Anda tahu bahwa seluruh hidup saya adalah untuk mencintaimu. Eva membuktikan kata-katanya. Pada 1945, ia bersikeras berangkat ke Berlin untuk bergabung dengan kekasihnya. Keduanya pun menikah di Führer Bunker dalam sebuah upacara sipil sederhana pada 29 April 45. Pernikahan itu berlangsung ketika kota Berlin mendapat serangan bom besar-besaran dari tentara merah Soviet. Hanya tinggal menunggu waktu untuk jatuh. Setelah menikah, pada esok harinya sekitar pukul 3.30 sore, Adolf Hitler terlihat mengenakan jaket kebesaran dan seragam Nazi dengan celana panjang hitamnya. Ia bersama Eva Braun, sang istri yang baru sehari menikah dengannya. Eva memakai gaun biru. Keduanya masuk ke dalam kamar di dalam bunker persembunyian sang diktator. Sebuah tembakan terdengar dari ruang duduk. Eva telah menggigit kapsul cyanida, sedangkan Hitler menembak kepalanya sendiri. Adolf Hitler dan Eva Braun tewas bunuh diri dalam bunker. Eva saat itu berusia 33 tahun,
sedangkan Hitler berusia 56 tahun. Kemudian, orang-orang percaya Hitler yang ikut berlindung di dalam bunker bergegas membakar jasad Hitler dan Eva. Sebelum tewas, Hitler yang tahu bahwa kekalahan sudah di depan mata, berwasiat kepada ajudannya agar mengkremasi mayatnya, supaya tidak jatuh ke tangan musuh. Jika tidak dibakar, Hitler khawatir museum-museum di Moskow akan memajang jenazah. Cerita Eva Braun belum selesai, masih ada cerita selanjutnya. Masih mau lanjutkan? Go! Setelah sang ajudan tertangkap oleh tentara sekutu, dia terpaksa menceritakan alasan Hitler menikah kendati sehari kemudian akan bunuh diri. Sang ajudan menjawab bahwa keputusan Hitler untuk menikahi Eva Braun secara resmi hanya karena ingin memenuhi harapan Eva yang datang ke Berlin untuk mati bersamanya sebagai istri yang sah. Keterangan itu berdasarkan surat wasiat Hitler pada 29 April 45. Dalam surat itu, Führer memberi alasan jujur tentang keputusannya menikahi Eva. Hitler menyebut akan memperistri gadis muda yang telah bertahun-tahun hidup sebagai kekasih simpanannya. Sebab, sang gadis sangat berharap dapat mati bersama dirinya sebagai istri yang sah. Namun, Hitler juga sangat mencintai Eva. Hal berdasarkan keterangan para pembantu Hitler bahwa Eva satu-satunya orang yang bisa berdehem dengan keras dan berkata, "Aku mau tidur," saat Hitler monolog yang tak ada habisnya di malam hari. Informasi lain menyebut Eva Braun adalah salah satu dari 3 perempuan yang tergila-gila dengan Hitler. Awalnya, ayah Eva tidak menyetujui putrinya menjalin hubungan dengan diktator Jerman itu. Tapi Eva begitu mencintai Hitler meski ia tahu sang diktator bukan orang yang setia. Ketika Eva dan Hitler baru menjalin hubungan, sebenarnya Hitler telah tinggal bersama perempuan bernama Angela Maria Geli Raubal. Geli adalah keponakan jauh Hitler. Geli sejak usia 17 tahun sudah menjadi housekeeper di salah satu kediaman Hitler bersama ibu dan adiknya. Sejak saat itu, terjalin kedekatan antara Geli dengan Hitler selama 6 tahun. Namun, Geli juga sempat menjalin hubungan asmara dengan Emil Maurice. Lelaki ini adalah supir pribadi Hitler yang juga orang nomor 2 di SS. Sedangkan Hitler adalah orang nomor 1 di SS. Begitu mengetahui hubungan mereka, Hitler memaksa mereka segera mengakhiri dan memberhentikan Emil sebagai supirnya. Tampaknya Hitler sangat mencintai Geli Raubal dan juga menjadi sangat posesif. Di tahun 31, Geli ditemukan tewas di apartemen Hitler di Munich. Ada luka tembakan dari pistol milik Hitler yang menembus paru-paru. Dugaan itu merupakan aksi bunuh diri. Selain Geli Raubal, ada satu lagi selingkuhan Hitler yang terkenal. Namanya Renate Müller, salah satu aktris papan atas Jerman pada awal 30-an. Renate merupakan salah satu aktris yang kerap membintangi film-film propaganda yang mempromosikan ajaran Nazi. Pada tahun 1937, Renate mati mendadak di umur 31 tahun. Awalnya, kematiannya dianggap sebagai epilepsi. Tapi setelah Perang Dunia II, beberapa saksi mata menyatakan bahwa Renate mati terbunuh oleh beberapa perwira Gestapo. Ada pula teori lain yang meyakini bahwa penyebab kematian Renate adalah jatuh atau dijatuhkan dari jendela hotel. Selain dengan 2 perempuan cantik tadi, sebenarnya masih ada beberapa perempuan yang dekat dengan Hitler. Tapi itu semua tak menggoyahkan cinta Eva Braun. Bahkan, Eva datang ke Berlin untuk mengantarkan nyawanya bersama sang pemimpin Nazi yang memilih menghindari penangkapan dengan menembakkan pistol di kepalanya sendiri. Jadi bagaimana? Dari kisah Eva Braun terbuktikan
sebuah pepatah yang mengatakan bahwa di balik kesuksesan seorang lelaki tentu ada wanita yang kuat di belakang. Meskipun tidak sama persis, namun di perpolitikan hari-hari ini di Indonesia, kita seperti sedang ditunjukkan bagaimana seorang perempuan dan ibu yang sederhana, terlihat lugu dan biasa-biasa saja, nyatanya pun juga bisa mengambil peran yang signifikan dalam penentuan arah peta politik dan juga mungkin arah bangsa ini. Entahlah, semua ini karena cinta, sakit hati, atau ketersinggungan belaka. Saya jadi teringat puisi seorang kawan yang berbunyi seperti ini. Aku bukan Pak Sapardi yang mencintaimu dengan sederhana seperti hujan di bulan Juni. Aku mau mencintaimu dengan ngeyel, terobos gaspol, dan ugal-ugalan. Ya, mungkin ini sedang diperjuangkan oleh sang ibu. Tapi ya sudahlah, toh kita semua masih punya mata hati. Dan untuk secara jernih belajar dari sejarah dan turut mengambil bagian dari bagaimana jalannya negeri ini ke depan. Sampai di sini dulu cerita saya di Konteks Story. Saksikan ragam konten-konten dari Konteks First di Instagram, YouTube, dan tentu saja konteks.co.id. Ada Kontekspedia, Konteks Story, Di Luar Konteks, dan Sipal. Saya Danar, sampai jumpa di kisah selanjutnya.